Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia untuk kita semua. Saya Nita Septrianti Dharma, guru SMA 2 Painan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas dari modul 11A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Berikut adalah pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya melahirkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pada awalnya saya menganggap guru adalah sosok yang pasti lebih pandai dari siswa, sehingga siswalah yang harus selalu bertanya kepada guru. Kemudian pembelajaran berpusat pada guru, sehingga dalam pembelajaran saya sering melakukan metode ceramah. Guru dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam pembelajaran. Berikutnya, target utama dalam pembelajaran adalah ketercapaian materi dan KKM, sehingga saya lebih fokus untuk bagaimana materi itu bisa selesai dalam alokasi waktu yang sudah ditentukan. Kemudian menganggap bahwa siswa yang cerdas adalah siswa yang tinggi nilai kognitifnya. Saya sering beranggapan siswa yang cerdas itu adalah siswa yang bisa menyelesaikan ulangan-ulangan yang diberikan dengan nilai yang baik. Kemudian saya menganggap anak adalah kertas kosong, tugas guru untuk mengisi tulisan pada kertas tersebut. Sehingga saya menganggap anak itu adalah tidak tahu apa-apa, sehingga tugas saya mengisinya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kemudian semua anak harus mengikuti pembelajaran dengan metode yang sama. Kemudian guru kurang memahami karakteristik masing-masing anak, sehingga sering memaksakan kehendak guru kepada anak. Akibatnya anak pasif dalam pembelajaran, tidak termotivasi, tidak mau bertanya, dan cenderung diam ketika belajar. Berikutnya adalah suasana kelas harus tertib dan tenang. Saya beranggapan guru yang hebat itu adalah bagaimana dia bisa menciptakan kelas dalam kondisi yang tenang, diam, dan tertib. Berikut adalah gambaran kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Terlihat bagaimana saya melakukan metode ceramah. Anak-anak duduk diam tenang di tempat duduknya masing-masing. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, adanya perubahan pemikiran. Saya menyadari setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber informasi dalam pembelajaran. Bisa saja anak menjadi sumber dari informasi tersebut. Yang kedua, anak bukanlah sebagai kertas kosong, tetapi mempunyai bakat dan potensi yang berbeda. Tugas kita sebagai guru hanya menebalkan tulisan yang telah dibawa oleh anak tersebut. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan dan berpihak pada siswa, sehingga siswa menjalankan pembelajaran dengan kondisi kebatinan yang menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran harus memperhatikan perbedaan karakteristik anak. Di setiap anak diberi kebebasan untuk menyelesaikan tugas dalam bentuk yang sesuai dengan keinginannya dan yang disukainya. Yang kelima, anak harus dimotivasi agar aktif dalam pembelajaran. Pemberian motivasi ini bertujuan agar anak bisa menguasai materi yang kita berikan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki dan bakat yang dia miliki.
Berikutnya, terjadinya perubahan perilaku. Beberapa perilaku saya yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, saya tidak lagi kaku dalam menyajikan pembelajaran. Lebih banyak berinteraksi dengan siswa dalam keadaan yang riang gembira. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan untuk memotivasi anak belajar. Kondisi pembelajaran yang menyenangkan dan gembira akan membuat anak-anak tidak terpaksa dalam belajar, sehingga mudah dia untuk memahami apa yang diajarkan tersebut. Yang selanjutnya adalah memberikan perhatian kepada bakat anak. Anak-anak diberikan motivasi untuk mengembangkan bakatnya sehingga dia lebih percaya diri bahwa dia memiliki kelebihan dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Yang berikutnya adalah sering berdiskusi dengan anak bagaimana cara membuat tugas yang disenangi sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya. Dengan hal ini, maka anak-anak lebih dekat dan lebih terbuka sehingga dia bisa mengekspor semua bakat yang dimilikinya untuk menjadikan lebih optimal lagi. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah merancang kegiatan pembelajaran interaktif dan menyenangkan yang melibatkan peserta didik, sehingga di sini peserta didik lebih termotivasi untuk belajar lebih baik. Yang kedua, pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Dengan pendidikan yang kita berikan, peserta didik bisa memperbaiki budi pekertinya ke arah yang lebih baik sebagai modal baginya nanti ketika dia sudah berada di tengah-tengah masyarakat dan bagaimana dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, pembelajaran dengan menerapkan kearifan lokal sehingga memupuk kecintaan peserta didik terhadap adat istiadat dan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerahnya. Selanjutnya adalah pembelajaran yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Guru tidak lagi membanding-bandingkan bagaimana kondisi dia dulu belajar dengan kondisi anak-anak sekarang. Dalam pembelajaran, guru juga menyesuaikan dengan kodrat alam serta kodrat zaman yang dimiliki oleh anak-anak. Bagaimana bisa anak-anak memiliki keterampilan abad 21 yang memang sekarang harus dimiliki oleh peserta didik. Kesimpulan, pendidikan adalah upaya untuk menuntun segala kodrat pada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan bukan hanya masalah akademis, tetapi bagaimana anak bisa memperbaiki budi pekertinya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Demikian penyampaian tugas modul 1.1 dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.